Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Haryanto. Anak-anak, langsung saja di sini Ibu diberikan kesempatan untuk mengenalkan kepada kalian teknik komputer dan jaringan, kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 Sarirejo. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian TKJ, Bu Ida ya. Nama lengkap saya Junaida Fitria, nanti bisa kalian panggil dengan Bu Ida. Langsung saja kita masuk ke materi. Gambaran umum TKJ, seperti apa sih? Sebenarnya kenapa ada yang namanya jurusan TKJ? Kita semua tahu bahwa teknologi informasi dan jaringan komputer dari waktu ke waktu semakin berkembang. Nah, dalam perkembangannya, teknologi mempunyai tantangan tersendiri. Di antaranya yaitu keterhubungan dengan orang lain setiap saat adalah menjadi kebutuhan pokok bagi siapapun. Zaman sekarang, anak-anak tentunya selalu butuh berhubungan dengan orang lain. Misalnya saja di masa pandemi ini, kalian tentunya selalu berkomunikasi melalui jaringan, melalui WA. Nah, WA di situ kita memanfaatkan jaringan komputer. Nah, sekarang juga jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk saling berkomunikasi. Kalau dulu, misalnya ke Surabaya, kita mencari kabar tentang teman kita yang di Surabaya, tentu kita harus ke Surabaya dulu, atau minimal kirim surat. Tapi sekarang dengan seiring perkembangan teknologi, jarak bukan lagi menjadi penghalang. Sewaktu-waktu kalian mencari tahu tentang kabar teman kalian langsung melalui HP atau langsung melalui komputer. Nah, dari komputer bisa saling berkomunikasi. Komputer yang di Sarirejo dengan komputer teman kalian yang di Surabaya bisa saling terhubung. Nah, itulah yang namanya jaringan. Nah, sekarang setiap orang membutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Nah, karena tantangan tersebutlah, maka SMK Negeri 1 Sarirejo mencoba menjawabnya dengan membuka jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan, yang bergerak di bidang informasi dan teknologi. Lalu apa sih visi jurusan TKJ? Visi jurusan TKJ yaitu terwujudnya jurusan yang unggul skill dan intelektual, berdaya saing dan berwawasan lingkungan, berlandaskan akhlakul karimah. Nah, dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ada beberapa misi dari jurusan TKJ yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, mandiri, dan berwawasan global. Kemudian misi yang kedua, melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar industri. Tidak bisa dipungkiri ya anak-anak, bahwasanya sekarang industri itu mempunyai standar tertentu. Misalnya kalau di jurusan TKJ, biasanya dibutuhkan anak yang kompeten dengan dibuktikan dengan sertifikat keahlian. Nah, untuk memenuhi itu, kita juga berusaha untuk mencapai proses pembelajaran yang sesuai dengan standar industri. Misi selanjutnya yaitu peningkatan kualitas SDM melalui sertifikasi kompetensi, diklat dan magang guru. SDM di sini termasuk guru, kemudian siswa itu sendiri,
dan semua yang terlibat di jurusan TKJ. Selanjutnya, menanamkan kemampuan berintegrasi sosial dan berdaya saing. Persaingan semakin ketat. Nanti lulusan pun akan masuk ke industri pasti melalui jalur tes. Nah, di sini kalian diajarkan untuk berintegrasi sosial dan berdaya saing. Kemudian untuk membekali para lulusan, kalian juga dibekali dengan jiwa wirausaha, di mana jiwa wirausaha ini sangat penting anak-anak. Kalau nanti kalian lulus, kalian bisa saja melamar di suatu perusahaan. Tetapi bagi yang ingin berwirausaha, kalian sudah punya bekalnya. Misi selanjutnya yaitu membangun kemitraan dengan lembaga berbasis IT yang relevan dan membentuk watak dan budi pekerti mulia atau berakhlakul karimah. Lulusan yang baik, lulusan yang kompeten, kalau tidak dilandasi dengan akhlakul karimah, tidak akan ada artinya. Kalau akhlaknya jelek, perusahaan manapun tidak akan mau menerima kalian. Kita lanjutkan ke struktur kurikulum. Nah, posisinya TKJ di struktur kurikulum itu di mana sih? Jadi ada yang namanya bidang keahlian. Kita berada di bidang keahlian teknologi, informasi, dan komunikasi. Dengan program keahlian teknik komputer dan informatika. Nah, teknik komputer dan informatika ini sendiri mempunyai kompetensi keahlian 3, yaitu TKJ, multimedia, dan RPL. Nah, disinilah kita berada, teknik komputer dan jaringan. Nah, sekarang apa sih yang dipelajari selama kalian sekolah mengambil jurusan TKJ? Kira-kira pelajaran apa saja yang kalian dapat? Yang pertama, pada saat kelas 10 kalian diberikan materi tentang pemrograman dasar dan desain grafis. Kemudian di kelas 10 juga kalian diberikan materi tentang instalasi komputer. Instalasi komputer ini dimulai dari merakit PC, instalasi sistem operasi, dan menginstal aplikasi. Nah, mungkin banyak yang sudah mengenal komputer ya anak-anak ya. Akan tetapi tidak banyak dari SMP yang sudah pernah membongkar. Kira-kira ada enggak ya yang sudah pernah bongkar komputer? Nah, kalau di jurusan TKJ, kalian diajari mulai dari komputer yang dalamnya komputer itu seperti apa, kemudian dirakit, ya, dalamnya komputer ada prosesor, ada hard disk, ada memori, dan lain sebagainya, nanti dirakit jadi satu dalam sebuah casing, kemudian diinstal sistem operasi, barulah komputer itu bisa kalian jalankan. Kalau belum ada sistem operasinya, komputer tidak akan bisa kalian jalankan. Nah, materi tentang instalasi ini diajarkan di kelas 10. Nah, selain diinstal juga apabila nanti terjadi permasalahan tertentu pada komputer, kalian juga diajari cara menanganinya, cara memperbaikinya. Kalau ada komputer mati, kira-kira yang mati itu apanya? Jadi dicek satu persatu, kemudian nanti trouble-nya seperti ini. Lalu cara menyelesaikannya seperti ini. Kalian juga diajari begitu. Di kelas 10 juga kalian sudah diajari materi tentang jaringan lokal.
dasar jaringan komputer. Tetapi masih dasar ya anak-anak. Di kelas 10 sudah dibekali materi dasar jaringan komputer. Nah, materi jaringan komputer ini nanti akan berlanjut di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11 kalian sudah dikenalkan dengan WAN atau jaringan luas. Kalau kalian sekarang sering menggunakan internet, nah itulah salah satu contoh dari WAN. Atau yang tadi Ibu sebutkan, kalian di Sarirejo bisa berkomunikasi dengan teman yang ada di Surabaya. Itu kalian menggunakan jaringan WAN. Nah, kalian nanti bisa diajarkan untuk mendesain jaringan wireless atau WiFi maupun jaringan yang dengan kabel. Dan jaringan itu sendiri ada administrasinya. Jadi nanti misalnya apa saja yang boleh diakses. Misalnya siswa tidak boleh mengakses Facebook, maka Facebook itu bisa diblokir. Kalian nanti diajari seperti itu juga di kelas 11 dan di kelas 12. Nah, untuk lebih jelasnya ini ya adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar ini kalian peroleh di kelas 10. Yang pertama sistem komputer, kemudian komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Di kelas 11, kalian mendapat materi teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kemudian administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Kompetensi keahlian ini semuanya kalian peroleh di kelas 11 dan kelas 12. Khusus untuk teknologi jaringan berbasis luas, hanya kalian peroleh di kelas 11. Untuk yang administrasi, infrastruktur, administrasi sistem, teknologi layanan, dan produk kreatif, semuanya ada di kelas 11 maupun kelas 12. Selanjutnya, nanti ada yang namanya uji kompetensi dan praktek kerja. Di kelas 10, sebelum kalian naik ke kelas 11, ada uji kompetensi kenaikan kelas. Jadi materi apa yang sudah kalian peroleh di kelas 10, nanti akan diujikan berupa ujian praktek. Kemudian di kelas 11 nanti ada kegiatan praktek kerja industri. Ini kalian dimagangkan di DUDI. DUDI itu dunia usaha atau dunia industri, yang sekarang disebut IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Kalian nanti akan mempraktekkan apa yang kalian peroleh di sekolah, kemudian dipraktekkan di tempat kerja. Dan kalian juga akan menggali ilmu dari dunia kerja, ya, dari dunia kerja yang sesungguhnya. Nanti ilmunya bisa kalian bawa ke sekolah juga. Kemudian di kelas 12 ada yang namanya uji kompetensi keahlian atau UKK. Ini adalah sebagai persyaratan kalian lulus sekolah, maka harus ada uji kompetensi keahlian. Nah, disinilah bedanya antara SMK dengan SMA. Kalau SMK, kalian lulus harus melalui uji kompetensi dulu. Uji kompetensi keahlian sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau anak TKJ, berarti harus kompeten di bidang TKJ. Dibuktikan dengan hasil UKK kalian. Kalau UKK-nya lulus, ya berarti kalian kompeten di bidang TKJ. Nah, sekarang target yang ingin dicapai.
pada saat kelas 10 targetnya apa sih supaya kalian nanti bisa melanjutkan pelajaran di kelas 11. Nah, kelas 10 ini kalian harus menguasai instalasi dan troubleshooting PC. Instalasi ini termasuk merakit, menginstal sistem operasi, dan juga menginstal aplikasi. Kemudian pengenalan jaringan komputer dasar atau LAN. Di kelas 10 kalian sudah dikenalkan jaringan komputer tetapi masih dasar. Nanti selanjutnya akan lebih diperdalam lagi di kelas 11 dan kelas 12. Target untuk kelas 11 yaitu yang pertama adalah prakerin. Kelas 11 ini kalian sudah melakukan prakerin di Iduka. Kemudian kalian harus menguasai administrasi jaringan komputer, LAN, dan troubleshootingnya. Kalau tadi di kelas 10 baru pengenalan, di kelas 11 sudah masuk ke administrasinya. Kemudian kelas 11 dikenalkan dengan jaringan komputer WAN, jaringan berbasis luas, serta troubleshootingnya untuk tingkat dasar. Nah, nanti akan diperdalam lagi di kelas 12 sebagai target yang ingin dicapai di kelas 12 yaitu administrasi jaringan komputer WAN dan troubleshootingnya untuk tingkat lanjut. Ya, kemudian target yang berikutnya adalah kalian lulus ujian kompetensi keahlian. Nah, kalau sudah seperti ini maka kalian sudah punya SIM. Istilahnya kalau kalian mau bekerja, kalian sudah punya SIM. Ini loh, saya anak lulusan TKJ SMK Sarirejo, punya SIM, punya nilai UKK sekian. Saya sudah punya SIM untuk melamar pekerjaan, sudah punya bekal. Jadi kemampuan kalian dibuktikan dengan adanya sertifikat UKK. Nah, sekarang prospeknya apa anak-anak? Lulusan TKJ SMK Negeri 1 Sarirejo mempunyai peluang lapangan kerja yang sangat luas, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Sekarang ini semua instansi, semua tempat, bahkan di warung-warung pun semuanya selalu membutuhkan yang namanya jaringan. Nah, ini siapa yang mengerjakan jaringannya? Tentu anak-anak TKJ. Jadi sangat luas sekali ya. Prospeknya sangat luas. Di pemerintahan, dimanapun pemerintahan, kantor pemerintahan manapun selalu membutuhkan anak TKJ, selalu membutuhkan yang namanya jaringan. Jaringan nggak akan bisa berjalan begitu saja tanpa ada yang mengadministrasikan, tanpa ada yang mendesain jaringannya, tanpa ada yang memasang perangkatnya. Nah, ini siapa yang mengerjakan? Ya kalian semua. Jadi insya Allah kalian tidak salah memilih jurusan ya anak ya. Nah, secara spesifik peluang kerja tersebut yaitu yang pertama di ISP, misalnya kalian bisa bekerja di Telkom, di Indosat, Telkomsel, atau yang lain-lain. Kemudian kalian bisa juga sebagai penyedia layanan jaringan RT RW-net. Ya sekarang marak ya, apalagi di era pandemi ini, ya semuanya menggunakan pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini tentu membutuhkan internet. Banyak sekali yang dulunya belum memasang wifi, sekarang memasang wifi. Itulah RT RW-net. Kemudian peluangnya juga bisa menjadi teknisi jaringan, administrator jaringan, network designer atau perencana jaringan,
Bisa juga menjadi IT support di berbagai instansi dan perusahaan. Atau bahkan menjadi teknisi komputer dan laptop. Anak TKJ pasti bisa ngotak-atik, memperbaiki komputer yang rusak, tentu sudah bisa. Karena di kelas 10 kalian sudah dibekali, dan di kelas 11 juga sudah kalian praktekkan di industri. Nah, selain memiliki kesempatan tersebut, kalian juga bisa melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalian bisa melanjutkan kuliah, baik diploma maupun S1. Kakak kelas kalian juga sudah banyak lulusan TKJ keterima kuliah, bahkan di perguruan tinggi negeri sudah banyak yang keterima. Jadi kalian kalau ingin kerja, silahkan bekerja. Kalau ingin melanjutkan kuliah juga bisa. Nah, itulah tadi sekilas tentang jurusan TKJ. Nah, sekarang saya kenalkan siapa saja tim TKJ. Nah, ini adalah saya sendiri. Nama lengkap saya Junaida Fitria, ya. Kemudian yang cantik ini namanya Bu Evif panggilannya. Bu Evif ini adalah kepala bengkelnya TKJ. Nah, ini Pak Agus Wahyudi. Pak Agus Wahyudi ini adalah guru seniornya TKJ, ya. Yang ini Pak Fadli, yang paling muda, yang ini sebagai adminnya jaringan di sekolah. Nanti akan ngajar kalian untuk materi perakitan dan jaringan dasar. Ini Pak Haryanto. Pak Haryanto ini ngajar kalian materi tentang kewirausahaan. Oh ya, di kelas 10 juga Pak Haryanto ngajar sistem komputer. Nah, yang cantik ini adalah Mbak Silvi. Mbak Silvi adalah pengurus bengkelnya TKJ. Nanti yang menyiapkan alat-alatnya TKJ, kalau kalian mau praktek, mau apa, yang menyiapkan alatnya adalah Mbak Silvi. Nah, demikian dari saya. Akhirnya selamat datang di SMK Negeri 1 Sarejo. Selamat belajar, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.